Selama Piala Dunia Sepak Bola berlangsung, Iwan Fals rajin mengikuti pertandingan demi pertandingan. Untuk itu ia bahkan rela mengundur jadwal latihan musik agar bisa nonton sepak bola. Iwan sebelumnya menjagokan Prancis, tapi sekarang ia memegang Brazil. Ya, saya pengen sih Brazil juara. Brazil menariknya buat saya, ekspresinya ada, ekspresif main individunya ada, tapi teamwork kerjasamanya juga ini kuat, staminanya juga kuat. Kau dukung mana? Indonesia. Oh kan sama kan Mas, makanya itu kita saati sama dia Mas. Tapi kalau lebih di ini lagi pemain mana yang paling kamu jago? Di antara Indonesia. Pemain Indonesia. Pemain Indonesia. Iya. Di antara Indonesia. Dia. Karena ada yang kalau begitu. Ya. Pemain Indonesia. Kamu nggak lihat tuh yang gocek Del Piero itu siapa? Sebut namaku 3 kali. Bento. Bukan Bento dong. Dik doang. Gimana? Kalau dikasih kesempatan aku bisa tuh gocek Del Piero berkali-kali. Cuma kan karena Del Piero nggak boleh digocek. Kalau memang udah pernah sama Del Piero, coba bahasa Italia. Hei Bianca Castafiore Lamborghini Lambardo Del Piero. Tuh bisa kalau sama. Nggak tahu. Dialah Ucok Baba yang membantu Dik Doang sebagai pembawa acara kuis bola RCTI. Dulu mereka saling kenal dengan cara tidak terduga. Saya tuh lahir dari sebuah kebencian terus berbalik menjadi suatu kecintaan. Awalnya gue benci banget sama Ucok. Awal ketemunya ya di mana ya? Masih ingat nggak Bang? Waktu itu dia lagi nyoret-nyoret tembok. Masih deh, saya pikir anak kecil kan, saya harus melarang anak kecil itu dengan tidak kata-kata kasar kan. Makanya waktu dia lagi nyoret-nyoret tembok saya nyanyi, jangan coret-coret di pinggiran tembok, kalau nanti nakal ucok kena bacok. Begitu dia nengok, wah kok orang gede, aku kaget gitu loh. Oh ya kita salaman. Terus aku pikir, kamu tinggal di mana? Tinggal dengan bahasa Batak dia. Kamu udah berapa? Ternyata dia udah punya anak 1. Iya, luar biasa ini orang nih. Aku pikir, wah luar biasa nih. Masih tentang sepak bola, mungkin Anda tahu bahwa salah satu penggilanya adalah Iwan Fals. Selama Piala Dunia Sepak Bola berlangsung, Iwan Fals rajin mengikuti pertandingan demi pertandingan. Untuk itu ia bahkan rela mengundur jadwal latihan musik agar bisa nonton sepak bola. Iwan sebelumnya menjagokan Prancis, tapi sekarang ia memegang Brazil. Ya, saya pengen sih Brazil juara. Brazil menariknya buat saya, ekspresinya ada, ekspresif main individunya ada, tapi teamwork kerjasamanya juga ini kuat, staminanya juga kuat, sejarah di bolanya juga ini. Jadi buat gua tuh Brazil kayaknya komplit sih. Tapi Iwan tidak suka bertaruh. Ya ledek-ledekan aja. Kalau taruhan duit nggak? Dan ia memilih nonton di rumah saja bersama teman-teman daripada nonton di kafe. Di rumah jadi kayak di kafe juga. Ada kacang, ada kopi, ada teriak-teriak juga bareng-bareng di rumah sama anak-anak sama band. Peganglah Brazil sebagai juara, maka pilihan Anda akan seperti Iwan Fals. Brazil, gue lebih, tapi itu agak goyang juga di Jerman sih sama di ini nih gelombang Asia ini antara Jepang sama Korea, ada Senegal. Ya Brazil deh. Pemirsa, kami mewawancarai Iwan Fals ini pekan lalu dalam acara peluncuran albumnya yang terbaru berjudul Suara Hati. Di sana hadir pula Hari Rusli. Maka tampillah Hari sebagai sahabat yang memberi pendapat tentang Iwan. Saya cuma mau bilang sama Iwan, tolong rambutnya ditemin lagi, Iwan tua banget. Iwan jauh lebih muda dari saya, dan jauh lebih cakep saya memang. Artinya secara formal pendidikan musik saya jauh lebih tinggi dari dia. Saya sudah sampai ke jenjang paling atas yang semua sudah diambil, tapi itu tidak jaminan bahwa saya punya sesuatu. Ternyata bahwa teknik bermusik itu bukan Tuhan. Teknik Iwan sama saya jauh, saya lebih tinggi dari Iwan. Teknik jauh, akord mungkin dia lebih tahu, saya lebih tahu banyak. Tapi Iwan lebih berguna. Untuk itu sekali lagi Iwan, selamat dan semoga
prestasi ini menjadi beban buat kamu syukurin loh. Pemirsa, di acara Piala Dunia Sepak Bola, RCTI juga menampilkan acara atau siaran dari kafe. Dan salah satu pembawa acaranya adalah Nova Eliza. Baru pertama kali ini bintang sinetron memandu acara yang berkaitan dengan bola. Dan kini ia tahu banyak tentang bola. Iya, karena sebelumnya kan gue nggak pernah presenter bola kan. Sebelumnya kan cuman musik gitu-gitu aja. Tapi sekarang bola ini tantangan buat gue. Gue mikir bisa nggak ya kira-kira gue gitu. Akhirnya ya gue coba aja. Tidak perlulah Nova Elisa sampai tahu teknik sepak bola, sebab tugasnya bukan sebagai komentator. Yang penting ia bisa menghangatkan suasana audiens dan menghafal seperlunya data diri pemain. Yang pasti baca-baca, lihat-lihat di TV, nanya-nanya sama orang yang lebih tahu mengenai gue. Karena Piala Dunia ini kan gak gampang kan, ya kita harus nambah pengetahuan juga gitu mengenai bola, apapun dari manapun klubnya gitu-gitu. Ya paling gitu-gitu aja persiapannya. Untuk Piala Dunia kali ini, Nova menjagokan Inggris. Alasannya sederhana sekali. Ia suka dengan David Beckham dan Michael Owen. Gue sih ngelihat dari permainannya juga, ya kan, teknik-teknik apa mereka, dari cara mereka main. Ya mereka juga good looking yang pasti, ya itu pastilah semua cewek-cewek pasti mikirnya kayak gitu. Piala Dunia masih akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Selamat bekerja, Nova. Gue sampai sekarang sih belum nemuin hambatan gimana-gimana. Cuman yang dari pagi sampai siang tuh gue kan kuliah dulu. Dari siang sampai sore tuh gue syuting. Sore sampai malam Piala Dunia. Jadi gue harus bisa mengatur schedule gue. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak. Pemirsa, di perut ini sudah ada janin berusia 5 bulan. Itulah calon anak Iis Dahlia dan Andri. Pasangan ini menikah pada tanggal 19 Mei lalu dan sekarang di pertengahan bulan Juni ini Iis sudah hamil 5 bulan. Maka gunjingan pun merebak sangat keras bahwa Iis sudah hamil 4 bulan ketika menikah pada bulan Mei lalu. Sebelum itu, Iis terlebih dulu bicara pada wartawan bahwa ia dan Andri akan menikah setelah keluar keputusan dari Mahkamah Agung menyangkut kasasi perceraian Iis dengan Dadang Indrajaya, suaminya terdahulu. Nah, di sini pula, sebelum keputusan Mahkamah Agung itu keluar, Iis pun sudah hamil. Untunglah tidak lama kemudian surat keputusan Mahkamah Agung itu keluar, sehingga Iis dan Andri bisa secepatnya menikah secara terbuka. Bayangkan kalau surat Mahkamah Agung itu keluarnya lebih lama. Alangkah aibnya dalam keadaan seperti itu, di mana secara hukum perceraian belum terjadi, Iis sudah hamil oleh orang yang bukan suaminya. Ya, Iis dan Andri memang harus bersyukur, meskipun sampai sekarang gunjingan tetap tertuju kepada mereka. Betapa berani Iis hamil padahal waktu itu kasasi perceraian belum diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada istilah yang lebih tepat selain ungkapan Iis telah bermain api. Gunjingan tentang Iis yang menikah dalam keadaan hamil 4 bulan bisa dijawabnya bahwa ia dan Andri sesungguhnya telah menikah diam-diam pada 3 November 2001. Yang menikahkan ada penghulu dari Indramayu, terus yang datang nggak nikahnya di rumahnya Andri di Legenda. bukan di Legenda Bekasi. Terus yang datang kedua orang tua kita, saudara kandung, ada teman dekat sahabat. Yang benar tuh waktu waktu sama Andri saya dalam keadaan ber-KB. Dan setelah nikah, 1 bulan setelah nikah, saya ngelepas KB karena saya kepengen cepat punya anak, mengingat usia saya dan usia Andri juga kayaknya. Dan lihat usianya Salsa juga udah siap kayaknya untuk punya adik. Ya udah saya lepas KB. Lepas KB, 1 bulan setelah itulah, 1 bulan lebih saya dinyatain positif hamil. Di sini pun Iis dan Andri telah bermain-main dengan risiko. Saat itu secara hukum belum ada keputusan tetap bahwa Iis telah bercerai dengan suaminya terdahulu. Luar biasa sekali Iis berani menikah diam-diam. Begitulah pemirsa tema laporan ini tentang Iis Dahlia yang telah berjudi dengan keputusan hukum. Sekarang seluruh rahasia itu telah terungkap. Iis dan Andri telah menjadi suami istri dengan mengajak Salsa, anak perempuan Iis dari perkawinan terdahulu. Mudah-mudahan 4 bulan lagi akan lahir anak kedua. Iis berharap bayinya nanti laki-laki. Dan kini ia merasa lebih tenang karena seluruh rahasianya telah terbuka. Lega aja, jadi gue juga nggak perlu yang kalau jalan orang mau perasaan kita tuh ya orang udah mengetahui kalau memang ini bukan hasil hubungan yang tidak sah gitu loh. Itu aja, lebih lega aja kali ya Pak.
Sebagai penyanyi, Vina Panduwinata muncul di tahun 80-an dan ia tetap bertahan sampai sekarang. Sementara penyanyi sangkatannya sudah banyak yang rontok. Bagaimana cara Vina mempertahankan diri? Inilah ceritanya. Sebagai penyanyi senior yang sudah malang melintang puluhan tahun, Vina sadar betul bagaimana membuat suasana hangat di setiap pertunjukannya. Ia tidak sekedar menyanyi, tapi juga berusaha berinteraksi dengan audiens.